Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi ini? Kakak harap dimanapun kalian berada saat ini, kalian udah bangun, ya kan? Udah mandi, seger, wangi. Terus siap-siap di depan gadget kalian untuk sekolah minggu. Burung pipit di atas dahan, bersahutan mereka melagu. Hai anak-anak sekolah minggu, yuk kita sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini, kita mau angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yuk, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau sama-sama mohon pimpinan Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Untuk pagi ini kami boleh bangun, membuka mata kami menghirup udara segar. Dan pagi ini Tuhan, di hari Minggu kami mau bersama-sama sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kami mampu mendengarkan dengan baik dan kami mampu untuk menerima firman yang hanya daripada-Mu. Kami mau serahkan jam sekolah minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Lukas 20. Ayo, Lukas itu perjanjian lama apa baru? Baru ya adik-adik. Dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Udah ketemu? Oke, kakak akan ceritakan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik dengarkan dengan baik. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak makan buah-buahan segar? Buah-buahan segar itu bukan yang kalengan ya, yang masih utuh gitu. Pernah? Pasti setidaknya sekali kalian pernah makan buah-buahan segar ya. Nah, terus adik-adik tahu nggak dari mana buah-buahan segar itu berasal? Dari mana coba? Tentunya dari perkebunan ya. Jadi ada satu tanah yang luas banget, kemudian ditanami tanaman, dan tanamannya menghasilkan buah-buahan segar yang bisa adik-adik makan. Nah, di kebun buah-buahan itu tadi, tentunya ada orang-orang yang bekerja mengusahakan kebun tersebut. Mereka disebut dengan pekerja atau penggarap. Nah, penggarap-penggarap ini adalah orang-orang yang bertugas untuk menjaga, merawat, menyiram, memupuk, dan memanen buah-buahan tersebut ketika musim panen tiba. Ketika musim panen tiba, orang-orang ini akan menjual buah-buahannya, kemudian mereka akan membagi hasil. Dengan siapa? Dengan teman-temannya sama pekerja dan juga kepada si pemilik kebun. Karena tidak semua kebun orang-orang yang memilikinya mengerjakan kebun itu sendiri. Jadi dia mengupah orang lain untuk mengerjakan. Ketika musim panen tiba, mereka akan membagi hasilnya. Nah, di firman kita pada pagi hari ini yang ada di Lukas 20 ayat 9 sampai 19, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang pekerja yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kok bisa ya? Coba, yuk kita dengerin sama-sama.
Para pekerja-pekerja ini mempunyai tanggung jawab untuk merawat, memanen, menjual hasil dari kebun anggur. Tapi nih, ketika tiba masa panen, mereka tidak mau membagi hasil dengan pemilik kebun anggur. Kenapa? Karena begitu mereka melihat hasilnya melimpah, mereka ingin memiliki semua hasil itu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Kemudian, mereka merencanakan sebuah hal jahat. Apa itu hal jahatnya? Nah, pemilik kebun yang tidak tahu dengan rencana jahat yang dirancang oleh si para penggarap-penggarap ini, si pemilik ini masih berpikir positif. Udah jamnya aku menerima hasilku, tapi kok aku belum dikasih. Dia mengutus hambanya untuk menemui para penggarap kebun anggur ini. Hamba pertama, dia datang, kemudian dia meminta apa yang menjadi bagian dari si milik tuannya, yaitu si pemilik kebun anggur itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hamba pertama ini malah dipukul dan dia disuruh pulang dengan tangan hampa. Udah badannya sakit ya kan, pulang gak bawa apa-apa. Dia menemui si pemilik kebun anggur, lalu pemilik kebun anggur ini menyuruh hambanya yang kedua. Hamba yang kedua datang. Dia mengutarakan hal yang sama, dia mengatakan hal yang sama, dan dia malah dipukuli juga. Lalu dia disuruh pulang dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Lalu pemilik ini mengutus hamba yang ketiga. Dia datang, dan apa yang terjadi adik-adik? Sama. Dia juga dipukuli, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Udah badannya sakit, nggak bawa apa-apa, menemui tuannya lagi. Sampai akhirnya si tuannya ini masih berpikir positif. Dia memberi kesempatan kepada para penggarap itu untuk supaya mereka memberikan hak yang menjadi pemilik kebun anggur itu. Dia menyuruh anaknya yang terkasih dengan harapan, siapa tahu nih para penggarap-penggarapku itu segan karena mereka melihat anakku aku suruh datang. Namun apa yang terjadi adik-adik lebih parah daripada yang sebelumnya. Para penggarap-penggarap ini begitu mereka melihat si anak pemilik kebun ini dari jauh, mereka merencanakan hal yang lebih buruk. Mereka berencana untuk membunuh si anak pemilik kebun anggur itu tadi. Karena pikirnya mereka nih, wah anaknya nih, hak warisnya nih akan jatuh ke dia. Kalau kita bunuh, kita bisa dapat warisannya. Dan benar terjadi ya adik-adik, si anak ini dibunuh. Ketika si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa anaknya satu-satunya yang dia kasih dibunuh oleh para penggarapnya, dia menjadi marah. Kok bisa? Aku hanya meminta apa yang menjadi bagianku, tapi kenapa mereka malah membunuh anak-anakku? Dia datang sendiri ke kebun, lalu dia mengadili, menghukum, lalu dia menyerahkan kebun anggurnya kepada orang lain yang lebih bisa mengerjakan kebun tersebut. Nah, adik-adik, sebenarnya kepada siapa sih perumpamaan ini ditujukan? Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan ini di depan ahli Taurat dan imam kepala. Tuhan Yesus secara terang-terangan menyindir dan menegur ahli Taurat dan imam kepala ini. Kita bisa lihat di ayat 19 bahwa mereka tahu kalau mereka ditegur sama Yesus. Terus kok bisa sih mereka tahu perumpamaan ini ditujukan ke mereka? Karena sebenarnya yang dimaksud dengan penggarap-penggarap itu adalah orang yang diberi tanggung jawab, namun mereka tidak melakukannya dengan baik. Lalu yang dimaksud dengan pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Dan anak pemilik kebun anggur itu adalah Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari firman hari ini? Kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab, setia,
dan menghormati Tuhan. Tuhan udah kasih banyak hal, banyak tanggung jawab ke adik-adik. Adik-adik masih dikasih kesempatan untuk bisa sekolah, untuk punya tubuh yang sehat, dan untuk punya keluarga serta orang-orang yang sayang sama adik-adik. Kalau adik-adik saat ini masih diberi kesempatan, diberi tanggung jawab untuk bisa sekolah, maka apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja kalian harus belajar dengan rajin, mengerjakan PR, ikut kelas dengan tertib, tidak rame sendiri, dan juga menghormati guru-guru. Kemudian nih, ketika adik-adik masih diberi kesempatan untuk punya tubuh yang sehat, maka kalian harus menjaganya dengan cara makan makanan bergizi. Kemudian karena masih dalam suasana pandemi, kalian harus keluar rumah pakai masker. Terus juga harus cuci tangan dengan rutin. Nah, yang juga harus kalian makan sayur buah karena cuacanya udah mulai berubah nih ya. Siang panas banget, sore hujan. Nah, kalian harus jaga tubuh kalian sendiri dengan makanan-makanan yang bergizi. Kemudian, ketika kalian masih diberi tanggung jawab, ada keluarga dan orang-orang yang sayang sama adik-adik, kalian harus hormat sama mereka, harus ikut apa yang mereka katakan. Kalian juga harus sayang sama mereka, nggak boleh marah-marah. Nah, itu tadi hal yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 18. Kakak akan bacakan, nanti kalian hafalkan ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin di video lalu dikirim ke guru sekolah minggu di pos kalian masing-masing. Nah, biar kita ingat firman Tuhan kita hari ini, kita mau pujikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, adik-adik, kita udah sampai di menjelang akhir ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum itu, kita mau sama-sama tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekolah minggu yang masih Engkau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, setia, dan kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam sekolah minggu ini. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Air mengalir gemericik, awan bergerak berarak-arakan. Selalu lakukan yang terbaik biar nama Tuhan dipermuliakan. Kak Laras pamit undur diri, sampai jumpa di sekolah minggu depan.